Oke, selamat siang Sobat Bang Ivi. Kali ini Bang Ivi akan sedikit road trip ya dengan menggunakan BYD Atto One. Jadi kalian bisa melihat di sini POV-nya untuk Bang Ivi mengendarai BYD Atto One. Bisa lihat di sini konsumsi energinya ialah 10,5 kWh per 100 km. Gitu. Kondisi baterai di 96%, jarak tempuh di 350 km. Jadi kalau dari Depok ke Bandung masih bisa ya, pengguna besar masih bisa untuk PP ya, apalagi teman amannya kita akan charging. Jadi sedikit informasi bahwa ini Bang Ivi ngambil BYD atau One yang tipe premium dengan jarak range di 380 km dengan kapasitas baterai di 38 kWh. Itu kita keluar dari parkiran mobil menuju, kita sekarang ada Bang Ipi ada di kawasan UI ya sobat semua. Di kawasan UI kita keluar dari Fakultas Teknik. Itu alhamdulillah sih Bang Ivi sudah beralih ya, awalnya dari motor listrik kemudian bisa beralih ke mobil listrik gitu. Kenapa kita perlu beralih? Karena ya teknologi itu nggak bisa dicegah ya, nggak bisa dihambat. Walaupun banyak yang bilang nanti akan kesulitan terkait harga jual segala macam, teman Bang Ivi sudah menjalani ya sahabat semua, menggunakan mobil bensin selama 13 tahun. Itu Avanza, alhamdulillah nggak ada kendala. Adalah kendala satu dua, cuman bisa teratasi lah, maksudnya nggak ada kendala berarti. Cuma ya banyak sekali permasalahan sebenarnya yang bukan terkait mobilnya tapi terkait permasalahan sih, biaya perawatan segala macam. Mungkin sobat semua tahu ya, pajaknya masih mahal, kualitas bensin yang saat ini banyak diragukan. Makanya dengan keberadaan mobil listrik yang sudah semakin banyak saat ini ya nggak ada salahnya kita beralih itu. Dan ya sebagai pengguna mobil harian atau pengguna mobil yang nggak banyak gonta ganti ya kenapa enggak gitu kan. Itu balik lagi ke pilihan masing-masing gitu. Oke, satu hal yang Bang Ivi suka dari BYD Atawat ini ialah fiturnya tuh banyak banget. Mungkin kalian sudah banyak melihat di video log yang lain. Ialah ada fitur auto hold, jadi mobil listrik semuanya matic ya, nggak ada yang konvensional. Dan fitur auto hold sangat-sangat membantu. Jadi kita melakukan rem otomatis dengan menginjak rem agak dalam. Kalau rem tipis-tipis itu paling cuma rem sedikit, tapi rem agak dalam itu akan bisa auto hold. Jadi ketika macetan itu kita nggak perlu tarik tuas rem begitu. Itu kemudian BYD Atauan sudah dilengkapi Android Auto untuk Android atau Apple CarPlay ya. Jadi sudah terkoneksi dengan HP. Itu kemudian AC-nya bisa diatur arahnya ke arah kaki, ke arah atau ke arah tubuh atau ke arah atas. Jadi kalau kita mengatur AC ke arah kaki dan ke arah badan ya, itu ke arah atas itu nggak bisa. Kalau kita mau mengatur ke arah atas saja itu bisa. Gitu. Bisa dilihat di sini pengaturan arah angin ke arah badan ya. Kita bisa atur ke arah bawah, itu ke arah kaki. Dan ketika mengatur ke arah atas itu ke arah badan atau ke arah kaki itu nggak bisa. Tapi Bang Ivi lebih suka ke dua ya, yang ke arah badan dan ke arah kaki. Jadi kalau
kaki kita panas atau enggak, lebih segar lah kalau kita atur ke arah bawah. Untuk konsumsi baterai ya saat ini atau pengecasan saat ini, Bang Evi sudah melakukan instalasi di rumah ya, maksudnya instalasi untuk grounding dan kabelnya itu narik dari instalasi rumah. Alhamdulillah bisa sih di listrik 2200, mungkin nanti Bang Evi akan tunjukkan ya. Bisa kita dengan listrik 2200, tetapi dengan syarat beberapa komponen atau alat-alat yang lain yang menyedot listrik yang tinggi itu nggak diaktifkan ya, seperti AC, seperti mesin cuci yang bisa panas, atau beberapa alat microwave yang juga harus dimatikan gitu. Jadi kadang-kadang Bang Evi itu mulai charging tuh di sekitaran pukul 1 atau 2 malam gitu kan, karena ketika kebangun atau sebelum tidur di pukul 10. Dan kadang-kadang tuh malam tuh udah dingin, jadi nggak perlu AC begitu. Jadi dengan daya 2200 alhamdulillah sih masih cukup ya, masih cukup untuk melakukan charging. Ini kita masih ada di lingkungan UI, mungkin sobat semua bisa melihat kondisi yang cukup lengang ya, karena ini masih di siang hari. Kemudian tingkat kebisingan mungkin sangat senyap ya mobil ini, bahkan yang terdengar saat ini sih bukan suara mesin ya, tapi sebenarnya lebih banyak ke suara gesekan antara mobil dan jalan ya gitu. Tapi kalau kita sudah menyetel entertainment, musik gitu, itu pasti nggak terdengar lagi itu suara ban gitu. Jadi sangat-sangat fun to drive untuk BYD atau One ini untuk mobil harian ya, mobil harian dengan jarak 300 sampai 380 km sangat-sangat recommended sih kalau untuk Bang Evi sendiri. Gitu. Dan karena ini model yang tipe premium, maka untuk setirnya itu bisa tilt dan teleskopik, serta bangkunya sudah bisa maju mundur elektrik dan naik turun elektrik gitu. Kita masih keliling-keliling UI Depok, melihat suasana, dan ya seperti ini gitu, sangat-sangat fun lah gitu, fun to drive. Kualitas material yang bagus, build quality yang bagus, setir yang nyaman ya, kulit ya, dengan bulatan kulit yang bagus. Kita bisa mendapatkan hanya di kisaran harga 200 jutaan gitu. Tapi yang pertimbangan Bang Evi terkait mobil listrik ini ialah kualitas baterai dari mobil BYD ya gitu. Kalau mobil Tesla itu banyak menggunakan sel-sel baterai yang bulat panjang, itu mereka banyak gunakan disusun dan bisa mungkin ratusan sel. Dan kalau mobil-mobil Cina yang lain ya, khususnya itu mereka menggunakan baterai prismatik yang disusun secara seri dan paralel. Tapi kalau khusus untuk mobil BYD, mereka menggunakan teknologi blade battery. Blade battery seperti apa? Itu baterai yang menggunakan bentuk yang sepanjang ya, seperti balok panjang yang disusun seri dan paralel. Kenapa? Keunggulannya apa dengan kondisi baterai seperti itu? Dari segi densitas dia akan lebih padat ya, timbang baterai dengan bentuk yang silindris itu kan masih ada misalkan ruang ya. Kemudian dari segi distribusi energi juga lebih merata dengan konfigurasi blade battery. Dan BYD sebenarnya kan juga kalau nggak salah ya perusahaan baterai yang membuat mobil. Beda dengan Wuling ya, Wuling kan bukan perusahaan baterai ya, mereka perusahaan mobil yang membuat mobil listrik, walaupun dengan garansi baterai yang lifetime lah istilahnya, tetap degradable itu pasti akan terjadi gitu kan. Dan kalau di mobil BYD ini mereka klaim garansi kondisi baterai, kesehatan baterai di
70%. Jadi kalau di bawah 70% itu dalam kurun 88 tahun mereka akan replacement, ada semacam garansi begitu. Jadi kira-kira seperti itu first video dari Bang Ivi di mobil BYD atau One. Mungkin sobat-sobat EV yang lain mau bergabung ke channel baru Bang Ivi ini, silahkan klik subscribe di channel Bang Ivi, kemudian silahkan komen, dan mungkin nanti kedepannya Bang Ivi akan banyak memberikan tips-tips atau komentar-komentar terkait mobil listrik ya yang saat ini Bang Ivi punya, yaitu BYD atau One gitu. Sekian dari Bang Ivi, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam elektrik.